Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tara Yowanda Areza akan menjelaskan mengenai perilaku konsumsi dalam Islam. Yang pertama adalah teori nilai guna dan hubungannya dengan teori maslahah. Di dalam ekonomi, kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. Dan jika kepuasan terhadap suatu barang semakin tinggi, maka nilai guna suatu barang juga akan semakin tinggi. Kepuasan dalam terminologi konvensional adalah terpenuhinya kebutuhan fisik, dan dalam ekonomi Islam sendiri kepuasan dikenal dengan maslahah dengan pengertian terpenuhinya kebutuhan fisik dan spiritual. Keseimbangan fisik maupun non-fisik didasarkan atas nilai-nilai syariah. Untuk mengetahui kepuasan seseorang, dalam teori ekonomi diilustrasikan dengan total utility dan marginal utility. Total utility sendiri adalah kepuasan setelah mengkonsumsi barang tertentu, sementara marginal utility adalah penambahan atau pengurangan efek dari penggunaan suatu barang. Selanjutnya adalah menurut teori nilai guna, untuk mewujudkan prinsip pemaksimuman kepuasan konsumen yang mempunyai pendapatan terbatas dilakukan dengan pendekatan melalui kurva independen dan garis anggaran pengeluaran atau budget line. Kurva independen sendiri adalah suatu kurva yang menggambarkan gabungan dari dua barang yang memberikan kepuasan yang sama. Sebagai contohnya adalah jika seseorang mempunyai makanan yang banyak namun pakaian yang sedikit. Agar mendapatkan kepuasan, diperlukan pengurangan konsumsi makanan agar mendapatkan satu tambahan pakaian. Keadaan ini menggambarkan pengorbanan untuk suatu barang atau marginal rate of substitution. Selanjutnya adalah budget line. Persoalan konsumen adalah bagaimana pendapatan yang ia miliki mencapai kepuasan maksimum. Untuk itulah perlu ada analisis atau budget line yang menunjukkan gabungan barang-barang yang dapat ia beli sesuai dengan anggaran yang ia punya. Guna menentukan kombinasi yang terbaik, ia harus menghitung berapa banyak yang dia peroleh dari kombinasi untuk memaksimalkan manfaat pengeluaran total. Teori budget line sendiri jika dihubungkan dengan teori konsumsi Islam menunjukkan bahwa seorang dalam kegiatan konsumsi tidak hanya memperhitungkan besar jumlah barang yang ia peroleh dari anggarannya, tetapi juga memperhatikan prioritas dan sisi kemaslahatan dari apa yang ia beli. Selanjutnya adalah kebutuhan dan keinginan. Salah satu aspek yang membedakan antara sistem ekonomi konvensional dan Islam adalah kebutuhan dan keinginan. Adapun kebutuhan berasal dari fitrah manusia yang mendatangkan manfaat dan kemaslahatan di samping kepuasan. Sementara keinginan sendiri berasal dari hasrat manusia. Bila keinginan tercapai akan dapat kepuasan dan manfaat psikis. Kebutuhan manusia sendiri meliputi kebutuhan fisik dasar akan makanan, pakaian, keamanan, kebutuhan sosial, serta kebutuhan individu akan pengetahuan dan sesuatu keinginan untuk mengekspresikan diri. Dalam pandangan ekonomi sendiri, kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pada dasarnya, aktivitas ekonomi berasal dari kebutuhan fisik manusia agar dapat tetap survive. Adanya kebutuhan mempertahankan hidup, memicu interaksi antar sesama manusia. Kebutuhan adalah hal yang harus terpenuhi agar sesuatu dapat berfungsi dengan sempurna. Dalam perspektif ekonomi Islam sendiri, kebutuhan terbagi atas yang pertama adalah kebutuhan dahruri, yang merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi dan dipelihara. Jika tidak terpenuhi justru akan mengancam kehidupan manusia. Yang kedua adalah kebutuhan yang bersifat al-haji, yakni kebutuhan pelengkap guna mempertahankan
dan menguatkan dan melindungi. Itulah kebutuhan yang bersifat al-haji. Yang ketiga adalah kebutuhan tahsini, guna memperindah pelaksanaan kebutuhan yang lain. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak terancam kehidupan manusia, karena kebutuhan ini hanya bersifat memperindah atau memperlengkap dan kesenangan hidup manusia. Dalam ekonomi konvensional tidak dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Konsep kapitalis lebih mendekankan keinginan yang dijadikan standar kepuasan atau keinginan dari manusia. Keinginan dijadikan titik kepuasan sehingga menimbulkan perilaku konsumtif dan hedonisasi. Berbeda dalam Islam yang dikenal dengan keseimbangan, Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan selama hal itu mendatangkan masalah dan tidak mendatangkan mafsadah. Selanjutnya adalah norma dan etika dalam konsumsi. Adapun norma dan etika dalam konsumsi, yang pertama adalah seimbang dalam konsumsi. Islam mewajibkan seorang agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan fisabilillah. Islam mengharamkan orang yang bersikap kikir. Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan oleh Al-Quran, seperti dalam Quran surah Al-Isra ayat 29. Selanjutnya adalah membelanjakan harta pada bentuk yang dihalalkan dengan cara yang baik. Islam mendorong dan memberikan kebebasan kepada seorang dalam membelanjakan hartanya. Kebebasan itu diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas yang suci dan tidak membahayakan. Selanjutnya adalah larangan bersifat israf dan tabzir. Adapun nilai akhlak yang terdapat di konsep konsumsi adalah larangan untuk bermewah-mewah. Gaya hidup yang mewah adalah perusak individu manusia dan masyarakat karena menyibukkan dengan hawa nafsu dan melalaikan hal yang mulia dan akhlak yang luhur, dan membunuh semangat jihad dari diri manusia. Sikap hidup mewah biasanya diiringi dengan sikap hidup berlebih-lebihan, atau melampaui batas atau israf. Sebagaimana Al-Quran mengecam kemewahan, ia juga melarang perilaku tabzir atau berlebihan dan menggolongkan kepada saudara setan. Sebaliknya, Al-Quran memuji dan menyanjung sikap orang yang berbuat ekonomis dan hemat. Dalam hal ini, Al-Quran ingin sikap ekonomis menjadi moral agama yang fundamental dan moral pribadi kaum muslimin dalam konsumsi.